Oke, selamat datang kembali. Kali ini kita akan berbicara soal pertanggungjawaban yang terakhir. Video ini khusus dibuat untuk orang-orang yang beragama. Karena bagi saya orang-orang yang beragama adalah orang-orang yang percaya bahwa setelah kehidupan kita di dunia ini, maka akan ada kehidupan di akhirat nanti. Setelah kehidupan, setelah kematian itu ada kehidupan lagi, kira-kira begitu. Saya berbicara soal tanggung jawab. Jadi di dunia ini, sebenarnya Tuhan mengisyaratkan kita bahwa dari kita lahir sampai kita mati, semuanya tercatat dengan rapi. Semuanya tertulis dengan rapi dalam suatu kitab, dalam rekaman Tuhan punya. Namun kita sebagai manusia itu sering kali lupa. Kita hidup dengan seenaknya kita hidup dengan semaunya kita, melaksanakan kinerja, belajar banyak hal, tetapi kemudian melakukan suatu pekerjaan yang bahkan melampaui batas, dan kita lupa bahwa Tuhan sedang melihat kita. Kenapa begini kita bisa bicara? Karena penyakit yang paling merusak di Indonesia saat ini adalah orang-orang yang korupsi, kolusi, dan nepotisme, orang-orang yang berbuat kecurangan, orang-orang yang secara sadar merugikan orang lain. Kemudian mereka bersembunyi dan mengaku sebagai pahlawan, mereka sembunyi dan menganggap hal itu biasa. Sementara keadilan Tuhan itu sedang mengintai mereka sebenarnya. Kita boleh lolos dari keadilan di dunia ini, apalagi keadilan di negeri ini, agak sulit untuk kita mau menemukan keadilan. Tetapi di keadilan Tuhan, konsep keadilan Tuhan, kita tidak akan bisa lari dari itu. Kenapa demikian? Karena setiap segala sesuatu yang kita perbuat, itu akan kita pertanggungjawabkan. Termasuk kita berbicara sendiri dalam hati kita. Dalam hal ini prasangka. Prasangka pun itu akan kita pertanggungjawabkan. Misalnya kita melihat ada seorang meraih kesuksesan. Kemudian dalam hati, kita belum bicara ini, dalam hati kita ada prasangka bahwa dia ini mungkin dia pakai jalur begini, dia pakai orang dalam dan lain sebagainya. Ketika kita berprasangka demikian, prasangka itu wajib kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Kenapa kita bisa berprasangka demikian? Nah, hal sekecil itu. Bahkan sesuatu yang paling kecil, perbuatan kita yang paling kecil, kecilnya bahkan dalam kitab itu disebut kecilnya seperti biji sawi, biji jahro. Itu wajib kita pertanggungjawabkan. Atau sesuatu yang kecil di atas batu yang hitam di malam hari, di tengah malam yang gelap itu juga wajib kita pertanggungjawabkan, sekecil itu. Apalagi perbuatan-perbuatan kita yang besar. Bagaimana dengan perbuatan kita mengambil hak orang lain, merampas milik orang lain, semua akan kita pertanggungjawabkan. Nah, rusaknya bangsa ini, rusaknya tatanan sosial kita itu karena banyak orang yang berbuat kejahatan, secara sadar melakukan kecurangan, tetapi kemudian mereka melakukan pembenaran sendiri di hadapan manusia dan lupa bahwa Tuhan sedang menilai mereka. Pertanggungjawaban terakhir ini wajib dilakukan oleh semua manusia. Kau boleh sembunyi di dunia ini. Kau boleh sembunyi dari setiap manusia. Tidak ada yang tahu. Saat di alam lain, di depan keadilan Tuhan, kamu akan diadili. Apa yang kau perbuat dalam kamarmu itu, apa yang kau perbuat waktu teman-teman kantormu tidak ada, apa yang kau lakukan ketika uang negara dititipkan di dalam tasmu, apa yang kau lakukan ketika ada peluang, tidak ada satu orang pun yang melihatmu dan kau punya peluang untuk berbuat kejahatan. Apakah kau memilih berbuat jahat atau kau memilih untuk jujur karena kau tahu bahwa Tuhan sedang melihatmu? Kita, orang-orang yang di zaman-zaman hari ini, bahkan mungkin merasa bahwa Tuhan itu buta, sehingga mereka bahkan berbuat kejahatan di hadapan manusia atau bahkan mereka sendiri itu tanpa peduli sama sekali. Harusnya kita takut, harusnya kita malu sebagai makhluk yang beragama, sebagai orang-orang yang beragama. Kita perbandingkan kalau
orang-orang yang tidak beragama di barat sana, mereka bahkan lebih tertib, lebih taat daripada kita. Kenapa? Mereka punya prinsip kemanusiaan yang kuat. Sementara kita mengaku bertuhan, tapi kehidupan paling jahat kita. Karena pengakuan kita itu hanyalah simbolis, hanyalah mengikuti pengakuan orang-orang di sekitar kita. Mental kita itu adalah mental kerumunan yang selalu mempercayai mengikuti sesuatu berdasarkan kelompok, berdasarkan orang-orang terbanyak di situ, maka kita berada di situ. Tetapi hati kita, pikiran kita sebenarnya banyak yang belum begitu mengerti bahwa kehidupan ini harus dipertanggungjawabkan, bahwa setiap udara yang kita hirup, setiap makanan yang kita makan harus kita pertanggungjawabkan. Ikan yang kita makan dari laut, kemudian kita membalas dengan membuang sampah di laut. Etika macam apa? Agama mana yang mengajarkan demikian? Kita lupa pada ajaran-ajaran baik. Tapi kita tetap dengan sombongnya mengaku beragama, mengaku bertuhan. Kita malu. Tapi ingatlah kawan-kawan bahwa di akhir kehidupan kita, di ujung dunia ini, kita mesti mempertanggungjawabkan. Termasuk kita mempertanggungjawabkan hal yang kecil, caci makian, bicara. Setiap tanggung jawab yang kita terima, wajib kita pertanggungjawabkan. Semua akan ditanya. Kenapa kau buat begitu? Kenapa kau buat ini? Kenapa kau pukul dia? Kenapa kau hina dia? Kenapa kau maki dia? Kenapa kau tolong dia? Kenapa kau bantu dia? Sehingga pada akhir kehidupan nanti, Tuhan akan membalas semua yang kita lakukan itu. Dan keadilan Tuhan itu tidak pernah merugikan, tidak akan merugikan salah satu pun. Ketika kau berbuat tidak adil, maka kau juga mendapat tidak adil. Ketika kau berbuat baik, maka kau juga akan mendapatkan kebaikan. Balasan yang diberikan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kau perbuat.